الله الذي خصنا بحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sengaja aku iktikaf di dalam ini masjid sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Hadratul mukarramin wal muhtaramin ma'asyar al-fudala wal kurama wa ma'asyar al-ajilla wal a'izzah ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berkhusus sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah beserta para pengurus Majelis Ta'lim dan juga para pengurus PKM Masjid Jami' Nurul Jannah. Kita doakan semoga beliau selalu di dalam limpahan rahmat dan juga keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kekuatan keistiqamahan. Ibu bapak hadirin hadirat jemaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah, insyaallah semoga sama-sama kita dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirat, senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk selalu taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat daripada Allah, dan tak lupa salawat salam kita kepada baginda Rasulullah SAW yang dengan berkat beliau kembali malam hari ini menggunakan nikmat yang Allah berikan kita bisa duduk dan hadir di masjid ini, duduk i'tikaf sembari sama-sama menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala niat-niat kita dan Allah jadikan amal ibadah, amal saleh kita nanti di hadapan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ilmu yang penuh manfaat dan keberkahan dunia wal akhirat. Dan semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah sampaikan keberkahan, kebaikan, kemanfaatan dari hadirnya kita di majelis ini kepada orang-orang yang berhak atas doa-doa kita, hatta dan sanak famili keluarga kita, baik mereka yang hidup, masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia, khusus kedua orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, anak dan istri keturunan kita semuanya ila yaumil qiyamah. Dan semoga di yaumil mahsyar Allah bangkitkan kita dalam golongan para ulama, para salihin, para auliya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'il as-salihin wa bi'ulumikum fid darain amin ila al-qan wa qala radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Keempat, siddiq fil wafa'i bil azmi, yakni benar pada
pada menyempurnakan dengan yang dicita-cita itu, yaitu bahwa tiada yang menyalahi akan cita-citanya itu pada menyempurnakan akan dia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi. Artinya beberapa orang laki-laki yang mereka itu menyempurnakan akan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu. Yang keempat daripada siddiq, yaitu as-sidqu fil wafa'i bil azmi, benar fil wafa'i di dalam menyempurnakan, bil azmi dengan cita-cita atau dengan tekad, yaitu bahwa setelah siddiq yang ketiga, yakni siddiq fil azam, benar di dalam mencita-cita akan dunia ini, maka yang keempat masih ada kaitannya dengan yang ketiga, yakni benar di dalam menyempurnakan apa yang dicita-citakannya tadi. Supaya mudah memaham, maka yang pertama mari kita perhatikan dahulu apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Al-Quran surah Fatir ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita di dalam ayat ini, bahkan bukan hanya kita orang beriman, tetapi kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah adalah pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah memperdaya atau janganlah menipu akan kalian oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah menipu atau memperdaya akan kalian dengan janji Allah itu al-gharur, ay syaitan, yakni syaitan. Allah melarang kita jangan sampai kita ini tertipu dengan kehidupan dunia. Siapa yang membuat kita tertipu dengan kehidupan dunia adalah syaitan. Ya, ini Allah sebut fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan menipu akan kalian oleh dunia, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan menipu akan kalian oleh syaitan. Jadi salah satu dari usaha keras syaitan untuk merusak kita adalah dengan membuat kita tertipu oleh dunia. Ya, ini Allah yang menyebut ini dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kelima. Yang dilarang Allah kita mencari duniakah atau tertipu dengan dunia. Kalau mencari dilarang apa oleh Allah? Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan menipu, jangan memperdaya oleh kalian akan dunia. Silahkan punyai perhiasan dunia, tapi jangan sampai tertipu oleh dunia. Gak apa-apa, miliki saja apa yang bisa kita usahakan, capai saja apa yang mungkin bisa kita cita-citakan, tetapi
Lalu siapa orang yang tertipu oleh dunia? Bal tu'thirunal hayatad dunia. Itu orang yang tertipu dengan dunia adalah tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi orang yang dikatakan tertipu oleh dunia itu orang yang tu'thirunal hayatad dunya. Mereka mendahulukan kehidupan dunia wal akhiratu, sedang akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan kekal. Ya, saya ulang lagi, Allah memesani kita, silahkan cari dunia dan segala perhiasannya, gapai segala cita-cita tentang kesenangan-kesenangan dunia, tapi yang Allah tahan, yang Allah larang, jangan sampai tertipu. Siapa orang yang tertipu atau batasan yang dikatakan bahwa orang ini sudah tertipu dengan dunia, mereka mendahulukan tu'thirunal hayatad dunya, ta'thir, mendahulukan. Atara yukthiru, mereka mendahulukan. Siapa yang didahulukan? Hayatun dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka mendahulukan kehidupan dunia daripada bila sudah sampai sini, maka berarti sudah termasuk golongan maghrur di dunia, orang yang ditipu dengan dunia. Di sini salahnya nih. Ya, yang kemudian jadi salah itu sampai tertipu. Batasan tertipu, dia sudah mendahulukan dunianya dari akhirat. Ini sudah dikatakan tertipu. Siapa yang mendahulukan? Atau yang ketiga lagi, bagaimana orang dikatakan sudah mendahulukan dunia daripada akhirat? Maka dikatakan orang mendahulukan dunia daripada akhirat adalah pada ketika dia mencita-cita memiliki perhiasan dunia hanya untuk dunia semata. Sebelum siapa yang dikatakan kemudian tu'thirunal hayatad dunia, yaitu mereka yang azamnya, cita-citanya, tekadnya kalau punya dunia hanya untuk juga kehidupan dunia. Tidak sampai cita-cita orang itu, tekad orang itu kalau punya dunia untuk akhirat, tidak sampai ke situ. Dia kalau punya dunia, saya pengen kemudian punya harta. Untuk apa punya harta? Ya untuk bisa senang-senang hidup. Oh, berarti orang ini tekadnya kalau punya duit banyak hanya untuk bersenang-senang hidup. Nih, berarti dia mencita-cita dunia untuk dunia. Mana akhiratnya? Terbelakang. Maka dikatakan orang ini tu'thirunal hayatad dunia. Tidak setuju. Supaya ada sambungannya nanti, ini masih ada kaitannya ketiga yang keempat ini. Maka supaya jangan tertipu oleh dunia, silahkan dunianya dicari, tapi cita-citanya diganti. Cita-citanya dirubah, cita-citanya dipersempurnakan. Apa cita-citanya? Kenapa kepada Allah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad. Ya Allah, minta sehat ya Allah. Pengen sehat itu untuk apa? Nah, sehat ini kan bagian dari dunia. Sehat itu biar apa? Apakah kemudian minta sehat itu biar bisa kemudian ya jalan-jalan, biar bisa kesana kemari, biar bebas, kemudian biar gak merasakan penderitaan? Apakah kemudian pengen sehat itu biar bisa kemudian ibadah, bisa kemudian sholat berjamaah, bisa mencari nafkah yang halal, bisa hadir untuk ilmu yang wajib bagi orang beriman? Nah, sampai di mana tekad kita, cita-cita kita pengen punya sehat itu, maka itulah yang menentukan apakah kita tertipu oleh kesehatan ataukah tidak.
Saya pengen sehat, biar apa? Biar kemudian bisa bebas kemana-mana, gak kemudian di kasur aja tersiksa. Berarti orang itu pengen sehat hanya karena kemudian kehidupan dunia. Maka orang ini sudah dikatakan tu'thirunal hayatan dunia. Sudah dikatakan mendahulukan dunia dari akhirat. Bila sudah mendahulukan, maka sudah termasuk orang yang tertipu. Dengan apa? Dengan sehat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang manusia banyak tertipu dengan nikmat itu adalah sehat dan waktu luang. Arti tertipu tadi, diberi sehat tapi nggak ada cita-cita, nggak ada tekad menggunakan sehat itu untuk beribadah kepada Allah demi kepentingan nanti kehidupan di negeri akhirat. Nggak ada. Begitu diberi waktu luang, tetap beribadah, tetap santai. Namanya waktu luang digunakan untuk apa? Untuk santai, liburan. Sedangkan nggak ada masalah. Tapi ingat kemudian kata Rasulullah, dua nikmat ini yang orang banyak tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu santai. Ada orang ketika diberi waktu luang benar-benar santai, nggak jadi apa-apa, santai, main HP, santai, kemudian duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Berarti waktu senggangnya adalah untuk duduk. Nggak jadi apa-apa nanti waktu senggangnya itu di akhirat. Dia nggak baca yasinnya, dia waktu santai. Diberi Allah waktu luang, duduk di majelis taklimnya. Diberi Allah waktu senggang ada, dia baca sholawat enggak, dia buka Quran enggak, duduk di majelis taklim enggak, benar-benar santai. Berarti waktu luangnya untuk duduk sampai nanti ke akhirat. Berarti mendahulukan dunia daripada akhirat. Tuksirunal hayatad dunya, berarti sudah tertipu. Ya, jadi jelas, sangat-sangat jelas Allah menggariskan, sangat-sangat jelas Rasulullah menggambarkan sangat-sangat jelas bahwa kemudian silahkan cita-cita dunia, silahkan pengen dunia, silahkan usahakan kenikmatan kesenangan dunia, tapi yang Allah larang jangan sampai ditipu. Nah, batasan ditipu adalah mendahulukan dunia dari akhirat. Dikatakan mendahulukan dunia dari akhirat, tekadnya punya nikmat dunia itu hanya untuk semata-mata sampai segala kesenangan dunia. Jelas. Maka disuruhlah kita kalau pengen mengusahai kenikmatan dan kesenangan dunia, tekadnya sampai ke akhir. Ya Allah, minta sehat ya Allah. Kenapa? Biar bisa ya Allah berjamaah ke masjid, biar bisa ya Allah duduk di majelis taklim. Ya Allah, jangan berikan kesibukan yang melalaikan ya Allah. Berikan waktu luang supaya apa? Waktu luang supaya bisa ibadah ya Allah, supaya bisa duduk di majelis taklim, supaya bisa baca Quran dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena inilah yang disebut kemarin itu siddiq fit azam, benar di dalam cita-cita. Nah, lalu yang keempat ini sambungannya, setelah mencita-cita maka kemudian benar fil wafa'i bil azmi, dalam melaksanakan dan menyempurnakan dengan yang dicita-cita tadi. Ya Allah, saya beri sehat ya Allah, jaga kesehatan ya Allah, selamatkan dari bala musibah virus ya Allah. Supaya apa sih selamat dari virus itu? Kenapa? Karena takut mati semata-mata. Biar kemudian gak mati karena virus. Apakah orang yang gak kena virus lalu gak mati-mati? Kalau misalnya gak kena virus, mati gak? Ya? Berarti takut kena virus itu, supaya selamat dari virus itu, keinginannya, tekadnya apa? Itu yang kita tanya di diri kita. Ya Allah, selamatkan dari bala ya Allah, selamatkan dari musibah, selamatkan dari corona ya Allah. Minta selamat dari virus itu, kata Allah, kalau seandainya itu Allah sesama kita, mustahil. Ini contoh saja memudahkan pemahaman. Kalau Allah tuh bisa sesama kita
virus itu buat apa? Ya Allah, saya takut mati kalau kena virus. Ya Allah, bisa Allah jawab begini nih, kalau nggak kena virus mati nggak? Ya ujung-ujungnya sama. Nanti artinya apa? Maksudnya bukan berarti nantang, enggak. Maksudnya sampaikan minta kepada Allah selamat dari virus itu supaya kemudian tembus niatnya ke Allah. Itu yang diminta oleh Allah. Kayak kita juga, anak minta duit, Papa minta duit berapa? 10.000. Pertanyaan berikutnya apa? Hah? Buat? Iya kan? Pak minta duit 10.000. Buat apa? Pasti kan itu. Nah, harusnya kita begitu. Ya Allah, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Pertanyaannya, minta rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak tuh niatnya buat apa? Cita-citanya pengen apa? Itu yang paling penting. Itu yang kemudian membuat akhirnya minta rezeki itu benar apa salah. Kalau kemudian akhirnya minta rezeki itu, ya Allah, rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak ya Allah, supaya kemudian bisa sedekah, bisa apa, tekad di dalam hati itu, azamnya, cita-citanya itu, maka minta rezeki itu kemudian sesuatu yang dibenarkan oleh Allah. Tetapi ingat, nah ini sambungannya. Setelah diberi benar oleh Allah, baik itu misalnya minta sehat, minta selamat dari bala, dari musibah, dari virus, dari macam-macam, minta rezeki yang halal, yang banyak, lalu bagus sudah cita-cita, maka yang keempat as-sidqu fil wafa'i bil azmi. Ketika diberi, sempurnakan cita-cita itu, baru benar nih orang. Setelah diberi oleh Allah, maka sempurnakan, laksanakan, tunaikan, kerjakan apa yang sudah kita cita-citakan di awal pada ketika kita ini namanya as-sidqu fil wafa'i bil azmi, yaitu benar di dalam menyempurnakan cita-cita. Gak begini dah. Nanti kalau saya kemudian ada rezeki, insya Allah saya sumbang. Bahkan bisa jadi nggak ngomong di dalam hati itu. Saya kalau kemudian contoh aja, contoh. Saya kalau dana bansos itu nanti turun 10 juta ya, gampang-gampang itu. Tahu bansos apa 10 juta. Nanti kemudian 1 juta saya sedekahkan. Berarti benar nggak orangnya cita-citanya? Benar nggak nih? Tapi dapat nggak dia? Hah? Nah ini masalahnya nih, nggak dapat. Nah ini masalahnya. Alhamdulillah cita-citanya benar, dapat dia 10 juta. Begitu belum ada, masih nggak ada kebayang lagi itu bansosnya cair, masih nggak ada bayangan. Cita-cita dalam hati. Ya Allah, kalau untuk bansos cair 10% saya sedekahkan ya Allah. Alhamdulillah, waktu 3 hari kemudian ada pengumuman 3 hari lagi bansos cair. Ya, ini misal 3 hari lagi bansos cair, dalam hati 10 juta, 3 hari lagi 10 juta, kayaknya 10% itu kebanyakan deh. Nah, iya kan? Karena sudah akan ada bayangan cair. Nah ini nggak sidik fil wafa nih, nggak benar, orang ini nggak benar nih, cita-citanya benar tapi tidak sempurna. Ya 7,5% aja lah. Begitu kemudian sehari 2 hari pas cair, megang duitnya di kantong, bawa ke rumah, keluarkan 10 juta, 7,5%, berarti 750. Ambil duit 750, sisanya. Iya ada 750 nih. Banyak 750 nih. 2,5% aja dah. Nah, 2,5%. Akhirnya kemudian duit 10.250.000. Sedekah dia 250.000. Minta maaf lah. Minta maaf bener. Ini orang belum bener lagi jadi orang. Kenapa?
Orang yang benar itu, yang siddiq, orang siddiq itu kan orang yang benar. Setelah dia bercita-cita, maka begitu cita-citanya tercapai, dia sempurnakan tekadnya ketika mencita-cita yang dia cita-citakan tadi. Ini namanya siddiq fil wafa bil azam. Ini baru orang benar. Ini baru kemudian orang siddiq. Ini baru orang ada harapan nanti bisa melihat Rasulullah di akhirat, karena kemudian bisa masuk dalam golongan siddiqin. Kalau kita kan sama rata-rata ya. Nanti kalau dapat bonus THR lah saya kirimin orang tua segini, belum dapat lagi, nggak ada bayangan THR, bahkan bisa dapat bisa enggak. Begitu udah pasti THR pasti dapat, mulai mikir deh. Berubah. Begitu 3 hari bayangan dapat, sudah jelas 3 hari sudah. Berubah lagi, begitu dapat, wallahu akbar, sama sekali enggak. Nah, maka itu yang ketiga, yang keempat ini berkaitan, Pak. Jadi kalau kita sudah, saya kalau kemudian ada rezeki ini, saya pengen ini, pegang itu benar-benar. Disitulah nanti penentuan apakah kita siddiq fil wafa bil azam atau enggak. Disitulah nanti yang menentukan apakah kita benar menyempurnakan cita-cita kita di awal tadi. Saya kalau sehat, Masya Allah, kemudian saya ke masjid, sehat benar, alhamdulillah. Begitu mulai sehat, lupa cita-citanya tadi. Begitu benar-benar sembuh, ke masjid benar, tapi lewat terus nih. Lewat terus, artinya karena masjid ini misalnya, ini contoh. Dan setiap kita kalau ingin sesuatu dari dunia, kudu benar niatnya. Setelah dapat, kudu benar melaksanakan. Ada orang kemudian niatnya benar, dapat lalu nggak melaksanakan niatnya, azabnya tadi, maka orang ini dikatakan masih belum benar lagi tuh orang. Apalagi sampai berucap, keluar dari mulut, apalagi sampai kemudian ngomong, itu sudah jadi janji sudah. Di dalam hati, kalau di dalam hati kan nggak jadi janji. Saya kalau kemudian ada rezeki, saya pengen sedekah sekian persen, tapi nggak ngomong kemana-mana. Tapi ketika walaupun itu tak jadi janji, cuma itu jadi nilai kita, apakah kita ini orang yang siddiq atau enggak? Kita ini orang benar apa enggak? Kalau kemudian berubah, berarti belum jadi orang benar sepenuhnya lagi kita. Apalagi sampai ngomong ke orang lain, apalagi ngomongnya ke orang yang dijanjikan. Hati-hati benar. Jadi pertama, bisa jadi orang itu ketika dia menginginkan sesuatu, dia mencita-cita dengan kebaikan yang ada hubungannya dengan akhirat di dalam hati. Ini sudah benar sudah. Dari segi siddiq fil azam dia sudah benar. Dari segi benar dalam cita-cita dia sudah benar. Saya kalau dapat rezeki 10% kemudian saya sedekahkan, saya infakkan kemudian, atau saya kirimkan ke orang tua, saya kirim ke bantu orang tua atau bantu keluarga. Benar sudah. Bisa jadi dia nggak ngomong, tetap dia simpan di dalam hati. Itu tidak dihukumi secara janji atau nadar. Kenapa? Karena nggak keluar dulu. Tapi ketika tadi terjadi, dia laksanakan apa enggak, itu menjadi nilai apakah orang ini siddiq apa enggak fil wafa. Yang kedua, bukan hanya di dalam hati, bahkan orangnya ngomong, tapi bukan ke orang tuanya. Dia ngomong misalnya ke istrinya, Bu, nanti kalau kemudian itu bansos yang 10 juta cair, kita kirim ke ibu bapak di kampung ya 1 juta, kata istrinya. Nah, artinya oke, setuju. Maka ini sudah dianggap janji sudah dianggap janji sudah. Ini kalau sudah ditunaikan akan dituntut menjadi hadapan Allah. Kalau yang di dalam hati tadi itu menjadi nilai apakah kita termasuk siddiq atau enggak. Walaupun orang nggak ada yang tahu, karena kita nggak ngomong, kita simpan cuma di dalam. Saya pengen istiqomah kemudian kalau sehat saya pengen istiqomah taklim, nggak ngomong kemana-mana di dalam hati.
Begitu kemudian sehat, dilaksanakan nggak yang cita-citanya di dalam hati itu? Kalau dia laksanakan, maka tuh orang benar. Kalau nggak, berarti orang tuh belum siddiq sepenuhnya, belum benar sepenuhnya lagi. Nah, kalau sudah ngomong ke orang, maka sudah jadi janji. Apalagi sampai ngomong ke orang tua, ya langsung telepon, Bu, doakan ya bansos 10 juta itu cair. Kalau cair, Bu, insya Allah Ibu kemudian saya kasih 1 juta. Minta maaf, ini kalau nggak ditunaikan di hadapan Allah ditagih kepada manusia zalim. Ya, kepada manusia zalim, apalagi orang tua. Ya, apalagi orang tua, hati-hati benar. Dan ingat, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau, az-zulmu zulumatun, kezaliman itu kegelapan. Saya ulang, ini hadis Nabi, az-zulmu zulumatun, kezaliman itu kegelapan. Artinya semakin banyak orang yang dizalimi, maka semakin gelap kehidupan orang itu. Atau bahasa mudahnya supaya bisa dipaham, semakin banyak orang yang kita zalimi, maka kezaliman itu semakin menghalangi kehidupan kita, usaha kita, kemudahan kita dalam berurusan dan lain-lain sebagainya. Ada aja terus rintangannya. Kalau kita tuh usaha, urusan, ada aja halangannya. Ingat-ingat pasti ada orang yang sudah kita zalimi. Ya. Sudah cara ini masih jadi ada halangannya, cara ini ada halangannya, nggak selesai. Coba pikir-pikir, ada nggak orang yang kita ngomong janji apa, ada nggak orang yang kita ngomong apa, begitu kemudian bisa jadi mungkin kita nggak sengaja lupa, kita nggak laksanakan. Itu namanya zalim. Zalim ini yang menghalangi usaha, kehidupan dan lain sebagainya kita. Begitu nanti di akhirat dituntut, karena ini maksiat kepada Allah, zalim kepada manusia. Jadi minta maaf ya, kalau orang sudah banyak janji dan kemudian dia sering mengingkari, tidak melaksanakan janjinya, sulit orang itu diberi kemudahan di dunia di dalam segala urusannya. Kenapa? Karena kezaliman dia itu kepada orang yang menghalangi kemudahan dalam kehidupannya. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa kezaliman itu adalah kegelapan. Kalau bahasanya begini, kita ngidupin api, kita ngidupin obor, kita ngidupin senter, kita pengen nyari jalan yang benar yang mana, kita ngidupin obor, begitu hidup datang angin mati lagi, pindah lagi, hidupin lagi, datang lagi angin mati lagi. Nah, yang kegelapan, yang angin yang mematikan obor kita ini, nah, itu kenapa? Karena zalimnya itu. Maka penting benar ingat as-sidqu fil wafa bil azam, di dalam benar, di dalam menyempurnakan yang dicita-cita. Paham ya? Jelas insyaallah ya. Jelas ya? Nah, itu perhatikan, jadi hati-hati benar. Kadang-kadang maaf ya, kira enggak ada tuh ngomong rasanya lebih ringan dari kapas. Lagi belum ada. Lagi enggak ada tuh ngomongnya tuh ringan daripada kapas. Nyerocos. Ya, nyerocos ya. Nah, pokoknya nantilah gampang ini nah, pokoknya nantilah ini nah, pokoknya nantilah ini. Begitu sudah mulai kelihatan, mulai dapat itu, minta maaf ya, melaksanakan itu lebih berat daripada gunung. Ketika nggak ada, ngomong itu lebih beringan dari kapas, tapi ketika sudah ada, melaksanakan itu lebih berat daripada gunung. Itu sudah rumus kehidupan sudah. Nah, kalau gitu nggak usah aja saya berniat, tidak bisa. Kalau kita nggak berniat baik dengan dunia, berarti kita tidak benar di dalam cita. Tidak ada pilih. Ketika pengen apa? Pengen sehat. Kenapa pengen sehat ya Allah? Kalau saya sehat ya Allah, saya mudah baca Quran ya Allah, saya mudah menuntut ilmu ya Allah. Harus punya cita-cita. Tapi ingat, ketika Allah jaga sehat kita, laksanakan. Laksanakan. Nggak bisa. Kalau kita daripada nanti saya nggak melaksanakan, saya nggak usah aja, minta sehat aja, nggak usah pengen apa-apa, nggak boleh, nggak bisa. Berarti dari awal sudah salah. Karena ingat, yang ketiga adalah siddiq bil azam, benar di dalam mencita-cita. Yang keempat baru siddiq fil wafa'i bil azam, benar di dalam menyempurnakan, melaksanakan apa yang sudah dicita-citakan. Enggak
Gak bisa kita pengen apa? Pengen usaha lancar. Kenapa pengen usaha lancar? Biar bisa apa? Saya nggak berani, gak usah punya cita-cita, nggak bisa. Ini sudah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah kemudian apa yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham jelas? Jelas ya? Lalu berikutnya, pada ketika kita dikabulkan, diberikan, ditunaikan, disempurnakan oleh Allah segala keinginan kita yang berkaitan dengan mata'ul hayati dunia, kehidupan dunia ini, minta sehat Allah beri sehat, minta selamat Allah beri selamat, minta rezeki halal Allah beri rezeki halal, minta apa lagi? Minta hidayah dan segala macam segala kemudian Allah beri sudah. Minta usaha lancar Allah beri, minta sehat Allah beri, minta rezeki halal Allah beri, urusan segala-galanya, bahkan kadang-kadang minta rezeki yang banyak Allah beri. Maka ingat, di situ belum jadi ukuran apakah orang ini berhasil atau enggak. Ini berikutnya. Ya Allah, rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak ya Allah, dapat terus di Masya Allah ya. Duit banyak, usaha lancar, kemudian harta banyak. Minta maaf, belum jadi ukuran apakah dia berhasil apa enggak. Atau bahasa kerennya, belum bisa dikatakan orang sukses yang sebenar-benarnya sukses lagi. Loh, kenapa? Dia punya segala-galanya, usahanya maju, kemudian kehidupannya, ekonominya, hartanya, kemudian kenapa nggak bisa dikatakan sukses? Ingat, sesudah memiliki dari perhiasan dunia, diantaranya harta tadi, masih ada kemungkinan tertipu. Ya kan tadi kan masih ada kemungkinan tertipu. Kalau dia tertipu, maka berarti dia gagal. Nah, dikatakan orang berhasil adalah ketika dia tidak tertipu dengan segala perhiasan dunia yang dia miliki, yang dia sudah dapat. Artinya, dia dari awal mencita-cita punya itu semua, tujuannya sampai tembus buat negeri akhirat. Ketika dia dapat, dia laksanakan. Maka benar Allah di dalam Al-Quran menyebut orang sukses itu siapa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah begini, faman zuhziha 'anil nar, maka siapapun yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan nanti masuk surga, faqad faz, itulah sebenar-benarnya orang sukses. Allah pakai qad, ya. Kalau orang belajar bahasa Arab, ada qad lalu fi'il madhi sesudahnya, faza, faqad faz, maka kemudian ditahqiq artinya sebenar-benarnya. Faqad faz, maka sebenarnya orang sukses yang zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dia masuk surga tanpa didahului disiksa dulu di neraka. Ini baru orang sukses. Asalkan beriman masuk surga enggak? Tapi bisa mampir enggak? Kemana? Kalau sebelum masuk surga mampir dulu, masih belum sukses lagi. Walaupun ujung-ujungnya juga surga. Kenapa? Sakit, pedih, kemudian berat siksa neraka itu. Walaupun ujung-ujungnya surga juga. Maka Allah mengatakan yang sukses itu zuhziha 'anil nar, selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk surga. Artinya dia ke surganya tanpa didahului disiksa.
orang sukses. Apalagi orang yang masuk surga. Waliyadzubillah. Lalu Allah sebut ujung ayat apa? Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan